Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat-sobat Madani, welcome back to MDN TV Podcast in Al Madani Sinjai. Nah, setelah bulan Ramadan ini berakhir, gimana nih kabar sobat-sobat Madani yang lagi nonton di rumah? Nah, in this time kita bakal ngebahas soal gadget teman apa musuh nggak sih? Nah, berhubung kita bakal bahas soal gadget, marilah kita undang tamu spesial kita yaitu Diki Zikrullah El Said. Assalamualaikum akhi Om. Waalaikumsalam akhi Diki. Iya. Nah, setelah libur yang panjang ini, gimana nih kabar akhi Diki ini? Oh, setelah libur ya? Iya. Ya semakin baik lah karena habis refreshing, makin segar otak saya untuk belajar. Insya Allah nggak tidur-tidur lagi di kelas ya. Insya Allah aja nih, karena ada kemungkinan saya juga tidur. Iya, tahu sudah. Kalau kabar akhi Om gimana? Nah, kabar saya juga baik. Kan dulunya juga tuh saya tuh sering banget tidur kayak mulai Iya. otaknya Kita juga satu mulai kelas kan? iya. Iya. Otak kita kan juga sudah mulai terrefreshing jadi kayak mulai semangat belajar lagi Lebih setelah fresh. kita kelas. Iya. Nah, saya penasaran nih, Akhi Diki ini asalnya dari mana ya? Kalau asal saya sih itu dari Kejuara 77 Bone, Sulawesi Selatan nih. Itu tepatnya di Pondok Pesantren Darul Hufat. Ya, kalau akhi Om sendiri di mana sih tinggalnya? Oh, kalau saya tuh tinggalnya di Sinjai Utara, Kompleks Beteng Cemeng. Oh, kompleks. Iya, di kompleks. Oh, berarti banyak dong temannya. Nggak juga. Oh, nolep atau gimana nih? Nggak nolep lah, kan ada Oh, teman-temannya nggak terlalu banyak. oh iya 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 sekali. Nah, umur Akhi Diki nih sekarang sudah umur berapa ya? Kalau tahun ini itu insya Allah umur 14, tapi sekarang baru umur 13. Doainnya insya Allah bisa lah lewati tahun ini dengan panjang umur. Amin. Kalau akhi Om, Nah, saya juga tuh sama aja tuh sama Bang Diki, Akhi Diki. Saya juga itu tuh umur saya sekarang juga 13 dan untuk tahun ini umur saya juga 14. iya 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 iya. Nah, kan Akhi Diki kan berhubung pesantren kita ini salah satu program utamanya adalah sains dan teknologi. Iya iya iya, betul sekali. Gimana nih kalau kita membahas soal gadget? Oh, boleh tuh. Apa Nah, tuh? Ada soalnya nggak? ada dong. Oh Nah, udah disiapin ya. ya udah dong. Nggak usah dipersiapkan. Nah, untuk soal pertama untuk Akhi Diki nih, menurut Akhi Diki tuh untuk perkembangan zaman sekarang itu bagaimana ya? Perkembangan zaman itu sebuah berkembangnya suatu zaman. Kalau kita ambil dari zaman ini ya, zaman Nabi Adam, itu sudah banyak yang berkembang. Apa-apa aja tuh contohnya? Banyak. Mulai dari zamannya Nabi Adam tuh biasanya kan kita nyalain api itu pakai kayu Iya, kayu. atau batu kan. Iya, iya. Sekarang tuh gampang akhi ya. Tinggal Gimana pakai tuh? kompor atau yang gas, bisa juga yang listrik. Korek. Korek juga bisa. Iya. Jadi banyak yang bisa menyalakan api. Kalau dulu cuma dua pilihan kan, batu, kayu, ya kan, Iya, ranting pohon. ranting pohon. Ya. Juga perkembangan zaman ini adalah sesuatu yang menurut saya ada baiknya ada buruknya tentunya. Salah satu menurut saya ya nih, menurut pribadi saya, pendapat saya, itu kalau keburukan membuat manusia semakin manja. Itu pertama. Karena kenapa? Contoh, orang dulu tuh kalau mau mencari ilmu, mencari informasi itu harus pergi ke gurunya, meskipun gurunya itu beda benua, Jauh banget ya. jauh. Kalau kita yang sekarang aja nih, gampang tinggal tiduran aja juga bisa kan dapatnya. Di Google. Dibuka HP, buka Google, cari, udah, simple. Orang dulu tuh mau cari ilmu susah. Dulu tuh orang yang mau cari ilmu, orang murid cari guru. Tapi sekarang guru cari murid. Oh iya, sudah terbalik ya. Sudah terbalik sama zaman dulu. Atas perkembangan zamannya. Perkembangan zaman menurut saya ini itu sesuatu baik dan buruk. Jadi menurut saya kita harus lebih menyeimbangkan keburukan dan kebaikannya. Itu aja. Nah, pertanyaan selanjutnya, Akhi Diki Iya. ya. Nah, menurut Akhi Diki tuh gimana ya soal gadget itu? Gadget itu apa? Oh,
gadget itu apa. Iya. Jadi menurut saya gadget itu adalah salah satu media informasi. Kita bisa dapat banyak informasi dari situ. Bukan cuma informasi sih, hiburan ya dan lain-lain. Tontonan juga bisa. Menurut saya gadget ini itu sesuatu yang bisa baik bisa buruk. Oh, bisa baik bisa buruk. Contoh buruknya dulu aja deh. Oh, mau buruk dulu nih. Ya, Kenapa tuh? kan kita kan break Bersakit-sakit dahulu. bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang Oh, kemudian. betul. Ya udah. Untuk keburukannya menurut saya itu kembali lagi kepada kemalasan manusia. Hmm, Karena malasnya manusia itu mencari informasi, ya tinggal baring, cari informasi, udah simple. Mau cari hiburan, baring, buka TikTok ya kan, Nah, ya, buka YouTube. Kalau aku cari hiburan di mana? paling di YouTube aja sih. Oh ya. Kalau orang dulu tuh contohnya orang abad pertengahan tuh biasanya kalau mau mencari hiburan pergi ke alun-alun kan, pergi nonton drama, itu biasa ada di alun-alun yang digelar Iya. kalau setahu saya. Jadi menurut saya langkahnya saja dari rumah ke alun-alun itu menurut saya itu membuat dia sehat. Tapi orang sekarang tuh kayak udah baring nonton TikTok, Mageran bahkan ya, mageran. mageran. Ya, betul sekali. Orang sekarang tuh mageran. Itu dia tuh malas. Paling kalau disuruh maknya ya nanti mak Sedang lunjak. ngelunjak gitu. Anak-anak zaman sekarang. Jadi menurut saya gadget itu ada buruknya ada baiknya. Balik lagi kita ke baiknya. Kalau baiknya itu memudahkan kita untuk mencari informasi. Informasi seperti contohnya kita mau kultum. Hmm. Kita bisa lihat di YouTube, contohnya bisa dilihat di TikTok ya. Jadi informasi tentang contohnya mencari kultum itu ya kita nggak usah cari orang yang pintar kultum. Kita kan bisa cari aja tuh di YouTube tutorial kultum atau enggak contoh kultum. Jadi gampang. Jadi menurut saya kalau soal gadget ini sesuatu yang baik, sesuatu yang buruk. Tapi menurut saya lebih banyak keburukannya. Kenapa bisa lebih banyak keburukannya? Contoh nih, kita tuh mencari informasi kultum, contoh. Kultum lagi, kita tuh lihat layar terus. Contoh, kita lihat layar. Lihat terus, nah pas kita nonton itu sebenarnya keburukan juga ada. Kenapa? Apa aja tuh contohnya? Itu radiasinya. Contohnya apa? Itu saat radiasi memasuki mata, itu mulai merusak mata. Ya, berarti secara tidak langsung kita menzolimi diri kita sendiri. Itu buruknya. Itu sesuatu yang buruk menurut saya. Jadi soal selanjutnya ada nggak sih? Ada dong. Oke. Menurut Aki Diki ini bagaimana sih menurut Aki Diki ini tentang orang tua yang hanya membiarkan anaknya bermain gadget sepuasnya tanpa menegurnya sedikit pun? Tanpa menegur. Iya. Kalau soal tanpa menegur bukan berarti orang tersebut atau orang tua tersebut tidak sayang sama anaknya. Mungkin ada kemungkinan anak tersebut itu sudah lama belajar dan dia butuh juga yang namanya hiburan. Kayak kita nih, kita tuh terlalu banyak dikasih pelajaran, Iya. kita tuh bisa aja tidur. Iya sih, tapi kan gak banyak juga waktunya. Iya, kita juga ambil waktu untuk tidur. Jadi menurut saya hiburan itu juga dibutuhkan dalam hidup. Bukan cuman belajar. Jadi kita juga butuh hiburan. Jadi menurut saya soal orang tua yang melarang anaknya atau membiarkan anaknya itu main gadget ya nggak apa-apa kata saya. Tapi kalau orang tuanya memang membiarkan anaknya main gadget seharian, dia nggak ada kerjaan, ya udah diparing di kasur main game, ML, FF atau enggak nonton YouTube, TikTok gitu. Ya itu memang harus menurut saya ditegur karena berarti dia tuh kurang perhatian atas orang tuanya. Oh, kayak broken home gitu. Broken home. Betul sekali ya, betul. Soalnya nggak sih, udah nih, saya udah ngungkapin pendapat saya. Ada soal selanjutnya. Nah, by the way, sebelum selanjutnya nih, saya ingin muji dikit. Wah, ternyata jawaban Aki Diki ini bagus-bagus semua ya. Ya, bagus dong.
Gak mungkin saya diundang kalau jawaban saya jelek. Benar juga. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih, kira-kira menurut Ahidik ini, kira-kira dengan gadget, kira-kira bisa membuat masa depan kita makin sukses atau makin buruk? Soal masa depan, sebenarnya kita bisa mencapai impian kita itu dengan gadget. Caranya gampang. Contohnya sekarang gadget-gadget itu bisa bikin kita jadi kaya, jadi YouTuber contohnya. Programmer. Programmer juga bisa, YouTuber juga bisa, TikToker juga bisa. Mereka dapat uang dari mana? Dari media hiburan yang mereka dapat. Begitu. Contoh nih, kita juga ini pasti dilihat sama sobat-sobat Madani ini juga bukan cuma sebagai hiburan, juga sebagai pelajaran. Iya, betul. Jadi soal ya, apa tadi? Soal itu kira-kira dengan gadget kita bisa menuju kesuksesan di masa depan atau tidak? Kalau soal sukses bisa, Bisa. tapi soal tidak juga bisa. Dua-duanya ini bisa. Apa Mau tuh mulai dari contohnya? mana nih? Gimana kalau kita mulai dari yang kali ini yang baik dulu aja deh. Oh, yang baik dulu nih. Iya. Kan tadi sudah yang negatif, sekarang yang Iya. positif. Iya. Kalau sukses itu banyak caranya. Sukses itu bukan cuma satu. Kita tuh bisa sukses dari ekonomi pertanian, perikanan, juga dari gadget. Gadget itu bisa menjadikan kita seorang programmer, coding yang pintar, YouTuber, TikToker, mempunyai banyak, diketahui oleh banyak orang. Nah, jadi bisa dicari gitu buat pekerjaan-pekerjaan. Ya, jadi gadget juga itu adalah salah satu sarana kesuksesan. Tapi tergantung pemakaiannya lagi. Balik lagi ke pemakaiannya. Pengennya. Pemakaiannya itu buruk apa baik? Kalau memang kita ngarahin gadget ini ke sesuatu yang baik, kita mungkin aja jadi sukses. Tapi kalau misalnya kita ngarahin gadget ini ke sesuatu yang buruk, ya kita bisa aja down. Dari yang awalnya setengah sukses, bisa menjadi sesuatu yang kayak buruk. Tapi biasanya nih Diki ya, ada seseorang yang menjadikan soal bahwa aku tuh cita-citaku jadi programmer, aku tuh cita-citaku jadi YouTuber, jadi aku tuh mau banyak-banyak pakai HP, tapi itu cuman alasan supaya dia bisa dapat kesempatan buat main HP. Kira-kira gimana tuh soal itu? Banyak juga nih bocil-bocil di luar sana yang katanya bilang, wah mak, gue mau main game dulu nih, latih skill, biar jadi YouTuber, bisa main game, bisa naikin haji, bisa kasih duit ke orang tua, bisa naikin haji orang tua. Karena dia cuma alasan. Itu sesuatu kayak dia tuh berbohong kepada orang tuanya sendiri. Tahu kan dosa? Itu dosa itu bisa masukin kita ke neraka. Jadi menurut saya soal itu tergantung orang tuanya sendiri. Kalau misalnya memang anak itu makin lama memang ngasilin duit, orang tua patut mendukung anak tersebut, disupport. Tapi kalau misalnya memang anak ini dari kemarin main HP baru nggak ngasilin duit sama sekali, ya itu berarti orang tua itu wajib menegur anaknya. Tapi ada juga nih, tahu ini nggak, judul online? Oh iya, tahu tuh soal itu. Nah, judi online juga itu sesuatu yang berbahaya dari gadget. Jadi contoh anak orang tua ini memberikan uang, tapi pas diselidiki ternyata dia itu main judi online. Sama juga orang tuanya tetap harus menegur anaknya. Iya, kalau nggak salah tuh kebanyakan sekarang kayak anak-anak muda gitu ya. Anak-anak muda gitu. Biar dapat duit mereka. Simple dapat duit sebenarnya sekarang, cuman berbahaya. Oh, itu pendapat saya soal itu. Nah, mau nih beralih ke pertanyaan selanjutnya. Boleh. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Menurut Diki, kira-kira gadget ini kira-kira bakal berkembang sampai kapan ya? Berkembang. Ya, kalau jawabannya para santri sih ya wallahu alam. Itu balik lagi ke hanya Allah yang tahu. Karena kita juga hidupnya bakal diatur sama Allah dan kita tidak tahu kiamat itu kapan kalau dalam Islam. Kalau dalam ajaran Islam itu ada kiamat, ada hari kiamat. Jadi hari kiamat itu kita tidak bisa nentuin, hanya Allah yang tahu.
Tapi kalau menurut saya soal kapan perkembangan zaman ini bisa berhenti, itu saya juga tidak tahu sebenarnya. Tapi kalau dibilang mungkin kayak di film-film mungkin ya, kalau saya di film-film cyberpunk yang mobil pada terbang, kita udah bisa Kayak gini, film-film, film-film movie gitu, yang movie berkaitan begitu, tentang teknologi. soal teknologi begitu. Jadi menurut saya bisa mungkin sampai situ, atau enggak, berarti ya udah nggak apa-apa. Karena gadget yang sekarang saja nih kita sudah bisa pakai dengan baik. Contohnya headset ini yang kita pakai podcast, baik untuk kita pakai mendengar komputer. Lebih jelas sih ya. Mic ini bantu kita berkomunikasi dengan baik. Jadi teknologi itu, gadget itu ya tentunya kembali lagi adalah sesuatu yang baik dan buruk. Jadi kalau soal berkembang ya jawaban saya wallahualam. Nah ya udah, bila akhir-akhir ini ya ternyata setelah semua ada beberapa pertanyaan dijawabkan, ternyata semua jawabannya bagus-bagus tuh. Iya. Dilihat ya. Iya, betul. Nah, selanjutnya marilah kita berpaling ke pertanyaan selanjutnya. Kira-kira apa sih manfaat gadget itu di beberapa bidang? Contohnya bidang ekonomi dan pendidikan. Gadget di bidang ekonomi banyak. Contohnya kita bisa cari kerja lewat gadget. Ada lowongan pekerjaan di suatu link, kita masuki, kita bisa bekerja. Berarti kita bisa dapat pendapatan itu dari gadget. Ya kan? Iya. Nah, ekonomi juga contohnya, ekonomi perikanan gadget. Kita bisa cari tuh di TikTok, di YouTube juga bisa. Tutorial mancing ikan, Tutorial kan tutorial lepas kail ikan, atau enggak di dalam persawahan ya. Kalau dalam pertanian itu kita bisa kayak tutorial tanam gandum biar jadi padi, ya kan? Jadi padi baru jadi nasi, kita bisa makan. Jadi dari gadget bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi manusia. Berarti lumayan banyak juga ya kebaikannya untuk kita. Kebaikannya tuh bahkan menurut saya tidak terhitung. Gadget itu baik sebenarnya, cuman kebanyakan buruk. Iya, soalnya tergantung penggunanya ya. Tergantung penggunanya. Next soal nih. Oke dong. Nah, berhubung kita kebanyakan sini sudah membahas soal gadget dan apa manfaatnya, apa keburukannya. Nah, jadi kira-kira menurut Diki ini gimana ya kalau gadget itu tidak pernah diciptakan? Waduh. Gadget nggak pernah diciptakan. Susah nih. Kalau soal gadget tidak pernah diciptakan itu menurut saya bisa jadi itu sebuah kebaikan. Balik lagi, gadget itu banyak buruknya. Bikin orang males. Tapi kalau misalnya nggak pernah ada gadget, itu juga sesuatu yang buruk. Kita susah mencari informasi. Kembali lagi, kalau orang mencari ilmu dulu itu harus pergi ke pindah benua baru dapat. Iya. Tapi kalau sekarang ya, perkembangan zaman juga itu kan sekarang guru-guru pada ini ya, masuk ke sekolah-sekolah baru ngajar. Berarti mereka cari murid. Iya, cari murid. Waktu mereka cari murid itu berarti kita sebenarnya nggak perlu gitu dong untuk dapetin informasi. Iya benar juga sih. Ya, tapi guru itu belum tentu bisa jawab semua pertanyaan kita kan. Iya kan pengetahuannya aja terbatas. Pengetahuan manusia itu terbatas, tidak seperti gadget. Gadget itu kalau diisi dia tuh bakal nyimpan. Nggak kayak manusia kan lupa. Kan ingatannya nggak selalu kuat. Tidak semua manusia itu ingatannya kuat. Terkadang juga manusia itu khilaf namanya. Jadi kalau soal gadget tidak pernah ada, itu adalah sesuatu yang ada baiknya ada buruknya. Itu menurut saya soal gadget. Gitu ya. Baik, bagus banget ya, jawabannya. Nah, berhubung kita sudah membahas terlalu banyak atau sudah banyak banget ya soal pertanyaan-pertanyaan soal. Nah, adakah pesan-pesan untuk penutupan dari Akhi Dik ini?
untuk sobat-sobat Madani. Bagi kalian yang butuh ilmu pengetahuan yang lebih banyak, podcast ya, podcast dengan berbagai tema-tema menarik, pantengin terus nih channel Al-Madani, karena kita bakal bahas banyak hal nih Akhi Aum, Iya, ya iya. kan? Nanti mungkin Akhi Aum bakal muncul di lain video. Iya, video lainnya kan masih banyak ya. Iya, jadi jangan lupa like, subscribe, dan Komen. share ke semua teman-teman kalian biar ilmu ini bisa tersebar ke banyak orang dan kalian bakal dapat pahalanya loh. Jadi gimana Heo? Oke, kita main kita penutupan. Saya Aum, Saya Diki. kami mengucapkan pamitan pamit tinggal pamit undur diri. berdiri. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.